kerajaan. Juga belum terlambat kalau saya katakan have a blessed new year 2021. The year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14. Waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saudara bisa mengertilah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, ku berikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April, itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu Oktober, sekitar Oktober, November itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai, menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan saya salah satu tandanya, apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya yaitu alam hari-hari ini. Di mana tidak ada hujan, ada hujan. Kota yang panas, tahu-tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya, akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal yaitu ketika seperti saya katakan tadi sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober, itu akan saudaraku terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan awal dan hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya ayat 14 akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat saudaraku, sejak tahun 1918 pelan demi pelan 1948 negara Israel berdiri. Dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara. Sekarang nih bahkan dari China, dari India, dari Thailand, dan juga dari Ethiopia. Suku-suku yang hilang, salah satunya Bani Manase, suku Manase kembali. Dan Tuhan berkata, kota-kota yang sehancur akan dibangun kembali. Look what happened to the modern Israel. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum buahnya. Saya percaya tahun-tahun ini adalah di mana umat Tuhan akan mengalami kasih mula-mula pada Tuhan. Wine selalu berbicara tentang pesta, dan wine juga berbicara tentang kasih. Kasih pada the heavenly bridegroom, Tuhan Yesus dicurahkan kepada kita sebagai tunangannya, sebagai gerejanya. Dan kemudian mereka membuat taman-taman dan makan buahnya. Selama ini mungkin orang lain yang menuai dari kita, tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan berkata, you will plant gardens dan minum daripada buahnya. Saya usulkan baca kitab Kidung Agung. Di sana begitu banyak firman Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Jadi jangan lupa ya, yang sudah hancur akan dibangun kembali. Yang kalah akan diberikan kembali kemenangan, dominion atas yaitu Edom, dan bahkan atas bangsa-bangsa lainnya. Yesus berkata, adalah milikku. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dari ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Sang Bapa berkata pada putra. Dan kita adalah bagian daripada sang putra itu. The Son of Heaven. God bless you warga kerajaan. Nikmati. Bertanam garden dan menikmati buahnya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, shalom Kingdom netizen. Terutama untuk GBI Rock Kriya Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan, dan GBI Rock Kriya Solo. Kita bersyukur kita masih boleh beribadah dalam online saudaraku ya. Semoga semuanya kita dalam keadaan yang baik dan selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar dalam setiap hidup kami Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan dimanapun setiap jemaat-Mu berada Bapa,
Sungguh-sungguh kami mau menyatukan hati kami Bapa. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ini semua anak-anakmu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami mau persembahkan yang terbaik kepadamu. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita saudaraku. Mari angkat suaramu. Pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kau Tuhan besar, ajaib namamu. Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya. Segala pujian bagi Dia. Katakan kau Tuhan besar, kau Tuhan besar, ajaib namamu. Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya. Segala pujian bagi Dia. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Kau Tuhan besar, ajaib namamu. Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya. Segala pujian bagi Dia. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Yes Tuhan, sebab Kau Tuhan yang layak kami puji. Yes Lord. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang layak. Yes. Kau Tuhan yang layak dipuji. Yes Tuhan, Kau Tuhan yang layak kami puji. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Yes. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Engkau kekuatan kami, segalanya, segalanya dalam hidup kami. Yesus, Yesus, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia.
Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Yes. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Oleh anugerah-Mu, kami boleh diangkat jadi anak. Betapa kayanya, mulia dan agungnya, kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kami boleh menyebut diri kami anak-anak Allah. Anak Tuhan, bukan hanya sekedar orang Kristen, namun anak Tuhan dan memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Hamba sekarang faham mengapa Rasul Paulus berdoa. Aku berdoa bagi kamu supaya kamu betul-betul mengerti seberapa tinggi, seberapa luas, seberapa dalam kasih karunia-Nya yang dianugerahkan untuk engkau dan aku. Urapilah hamba-Mu yang hanya alat ini Tuhan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan hidup dan berkuasa.
Sebab khotbah manusia sedikit sekali faedahnya. Namun jika Roh Kudus, Roh Allah yang kudus itu bekerja, maka kami sungguh-sungguh boleh melihat suatu terobosan di tahun yang baru ini. Sehingga kami boleh berkata yang lalu biarlah berlalu. Kami berlari-lari mengejar apa yang Tuhan taruh di depan hidup kami. Dan menjadi suatu ciptaan baru yang terus bertumbuh, menjadi representative of Christ Kingdom. Dalam namamu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua dimanapun berada, sukacita sambut firman Tuhan bersama katakan, amin, 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 haleluya. Oke, shalom Kingdom Netizen, terutama saya rindu menyapa semua daripada GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan, dan GBI Rock Gria Solo, terutama opa-oma yang sudah lama sekali tidak ibadah onsite ya. Kangen sekali tapi memang harus dijaga karena kalian sangat berharga ya. Dan juga anak-anak saya rindu mendengarkan suara daripada Rocky di kelas masing-masing. Biarlah kita semua bersabar dan bertekun dan dengan sesuai protokol tentunya maka saya sebagai gembala dan para hamba Tuhan akan datang membesuk ya supaya kita boleh saling menguatkan satu sama lain. Saya juga menyapa shalom untuk semua keluarga besar Rock Ministry yang saya percaya bukan karena kebetulan, bisa-bisanya mendengarkan dan gabung beribadah bersama kami. We are one in Christ. Shalom, God bless you semua. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Tajuk bulan ini daripada Rock Ministry yang diberikan oleh Bapak Rohani saya, ya, Dedi Timotius Arifin. Children, saya entah kenapa harus katakan, saya suka sekali dengan tema bulan ini umat Tuhan, children, anak-anak. Dan terkhusus untuk Januari adalah nurture, ya pengasuhan. Mari saudaraku kita buka dengan cepat 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Like newborn infants, sudah newborn infants, sudah aku emphasizing penekanan sungguh-sungguh ya. Long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Kemarin saya sudah sampaikan minggu lalu, saya akan tekankan bagian ini untuk minggu ini umat Tuhan. Bagaimana penerima surat daripada Petrus ini seharusnya bertumbuh, kita melihat jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Nah umat Tuhan, dalam hal ini Lembaga Alkitab Indonesia yang seringkali dikatakan banyak salahnya, saudaraku gak gampang translate seperti ini. Ya, tapi by the way saya tidak fokus bagian itu. Namun tidak terlalu menyimpang terjemahannya dari teks aslinya yang adalah bahasa Yunani. Namun menarik, saya rindu sebab Tuhan bukakan ada penekanan yang berbeda yang saya percaya itu perlu kita pelajari minggu hari ini untuk kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada kata perintah untuk jadilah dalam teks Yunani. Sebaliknya kata perintah atau imperatifnya itu terletak pada kata ingin, ya, epipostesat. Inginnya itu yang diperintahkan. Jadi kalau saya ulang tadi, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, saudaraku, itu bukan imperatifnya di situ bukan. Yang selalu ingin, nah kayak gitu umat Tuhan. Jadi secara sastra kalimat yang betul adalah demikian. Rasul Petrus sebenarnya sedang berkata, sama seperti newborn, sama seperti bayi yang baru lahir, perhatikan. Inginkanlah air susu yang murni dan rohani. Ya, inginkanlah air susu yang murni dan rohani. Saudaraku, newborn, bayi yang baru lahir, itu tidak inginkan apapun. Lebih tepatnya dia tidak bisa inginkan apapun. Gadget, tas mahal bagi bayi perempuan mungkin, enggak. Atau yang cowok saudaraku ingin makan steak, no, enggak. Mereka betul-betul di-set saudaraku, untuk mereka hanya ingin air susu yang murni. Ya,
Dan kata ingin ini itu begitu ingin umat Allah. Jadi enggak sembarangan. Jadi penekanan daripada ayat ini bukan seperti bayinya, bukan karena kita suatu hari bukan bayi lagi. Ya. Tapi penekanan ada pada kata inginnya itu. Itu yang diperintahkan, imperatifnya di situnya umat Tuhan. Inginkanlah air susu yang murni dan rohani. Epipotheo, ingin. Ya. Nah, saudaraku, dalam NIV disebut kata ingin ini crave. Dalam Septuaginta kata ini digunakan untuk rusa yang merindukan sungai yang berair jernih. Mazmur 42 ayat yang kedua, ya, mengatakan itu seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, ma Tuhan. Sebetulnya kalau tidak ditulis oleh pemazmur, berapa orang di antara engkau dan saya yang menyempatkan diri masuk ke hutan, saudaraku, betul-betul lihat kalau rusa rindu itu seperti apa. Ya, saya sering lihat anak muda baper, saudaraku, aku merindukanmu, aku juga, saudaraku, orang tua apalagi. Saya rasa saya makin berumur sehingga saya tuh sering kangen sama anak. Baru kali ini ketemu, nanti saya sudah bisa kangen lagi. Kangen orang tua, ya. Saya ingat sekali, dulu orang tua saya jauh lebih sering kangen sama saya. Sekarang lebih sering saya sepertinya. Mungkin mereka tahu saya sibuk, saudaraku ya. Jadi umat Tuhan ini, pemazmur sampai mengamat-amati rusa itu. Kalau sama sungai yang berair jernih itu, seperti rusa. Dia gambarkan, jiwaku rindu engkau Tuhan. Seperti rusa, ingin yang begitu hebat. Raja Daud hatinya hancur. Mazmur 84. Kenapa? Merindukan pelataran Tuhan. Berapa banyak orang yang ingin hidupnya seperti Raja Daud. Sampai anaknya dikasih nama Daud, David. Ya. Ingin berkatnya Daud, ingin kemenangan, penyertaan Tuhan seperti Daud. Suka baca man after God's own heart. Seorang pria yang berkenan di hatinya Tuhan, ingin semua. Tapi engkau tidak menyembah seperti Raja Daud. Engkau tidak merasakan keinginan yang begitu besar akan pelataran. Bayangin. Can you imagine? Engkau belum jumpa dengan orangnya, baru lihat kebunnya saja kamu sudah nangis. Dari jauh kamu baru lihat rumahnya. Tapi rumah yang begitu banyak menyimpan kenangan akan oma atau opamu yang sudah begitu baik. Yang sekarang sudah dipanggil Tuhan. Kamu bisa hangat hatimu dan nangis. Kamu bilang, suatu hari kita akan ketemu. Aku mau hidup lebih bagus lagi. Opa oma sudah di sorga sana bersama Allah Bapa yang kekal. Raja Daud menginginkan Tuhan sampai sedemikian umat Tuhan. Rasul Paulus mengundang Allah, bayangkan, sebagai saksi betapa dia sangat merindukan jemaat Filipi. Filipi pasal yang pertama. Bahkan yang hebat sekali, kata ini juga digunakan Tuhan untuk menginginkan kita umat Allah. Untuk menginginkan kita. Saudara bisa bayangkan kadar halilintar guntur menyambar seberapa besar. Kalau sampai di Twitternya Presiden Jokowi itu tertulis, betapa aku ingin ketemu dengan Handri Umbudasa. Itu seluruh Indonesia akan cari siapa orang ini. Padahal orang itu enggak terlalu penting saudaraku di komunitas kami. Tapi kalau sampai disebut oleh RI1, saya percaya akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Kok bisa Pak Presiden rindu, ingin jumpa. Ya, dari segitu banyak ratusan juta penduduk Indonesia. Mengapa nama ini yang disebut? Ini juga merupakan filosofi kenapa kita ini saat teduh umat Tuhan. Saya kagum dan saya menghormati pendeta senior Julius Ishak umat Tuhan. Dia dulu seringkali khotbah sesuatu yang menemplak dengan lembut saudaraku ya.
Dia bilang, kira-kira kalau Tuhan itu jenis Bapa yang bangunnya pagi, tidak seperti Caleb Hofer Bintoro jenis Bapa yang sementara ini masih agak siang bangunnya umat Tuhan ya. Lalu kira-kira Fatimah sudah berdoa ya, Hasan sudah naik, saudara. Ahmad sudah ada suara naik, Muhammad apalagi umat Tuhan. Ya. Lalu kira-kira Bapa di sorga ini saudaraku, oh ini Yohanes mana ini? Timotius mana ini? Ya, Kesia mana ini? Maria di mana ini? Saudaraku, umat Tuhan. Yakobus 4 ayat yang kelima berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Luar biasa sekali. Petrus mengajar kepada kita, lepas dari semua yang bisa kita inginkan di dunia ini umat Tuhan. Kalau kau tidak mempunyai keinginan yang seperti ini, kamu habis, kamu pasti. Kita lihat segala sesuatu. Cinta uang adalah akar segala macam kejahatan. Ada orang menginginkan sesuatu sampai jual ginjalnya umat Tuhan. Ada orang tua jahat inginkan sesuatu sampai jual anaknya. Para koruptor demi menginginkan uang mudah sampai hancurkan tatanan. Sampai sekarang Indonesia masih disebut negara yang berkembang. Belum bisa disebut negara maju, apalagi adidaya. Hati-hati dengan keinginanmu umat Tuhan. Ya, kamu ingin apa? Kata ini sedemikian kuat sehingga mempunyai akar kata lain secara etimologi yang bernama akatergazomai umat Tuhan. Saya tidak usah belajar situ nanti. Tunggu sebentar, istri saya kuliah S2, dia akan ajar saudaraku ya bahasa Yunani jauh lebih baik daripada saya. Tapi kira-kira saya ini diurapi Tuhan untuk jalur logikanya seperti apa? Umat Tuhan, pada waktu saya masih kecil, lalu masuk remaja, ya SMP, lalu SMA, percakapan ini itu tidaklah langka. Ini isinya kami, sebelum ada TikTok, sebelum ada Clash of Clans, sebelum ada apa itu, PU apa saudaraku mainan-mainan itu umat Tuhan. Kita duduk santai nongkrong segala macam. Ya, lalu anak-anak saling berkata bahwa wah aku besok mau jadi orang sukses. Aku besok mau kerja sampai bisa beli ya waktu itu Corona DX itu saya ingat. Itu mobil yang keren sekali zaman itu umat Tuhan. Ya. Saya ingat sekali karena waktu itu kita mempunyai seorang teman yang dari jalur yang beda kelas dengan kami. Dia sebut itu Mercedes-Benz, itu kami belum tahu itu apa. Sampai nanti ke depannya saya berteman baik dengan keluarga Kraton Kilen, Ngarso Dalem. Anak-anaknya sekolah di SD yang sama dengan saya. Baru saya lihat, oh Mercedes-Benz itu mobil Pak Tuhan. Tapi waktu itu kami paling banter Corona DX. Ya. Dan ada teman saya, aku ingin jadi pembalap. Wow. Aku ingin punya rumah besar. Aku ingin jadi tentara. Saudaraku, semuanya ingin. Ya, kami bertumbuh semuanya umat Tuhan. Dan saya lihat saudaraku ya, di dunia di mana kita hidup ini, engkau tentu mengenal kosakata ini. Omong besar, berbual, ya, halusinasi. Halusinasi itu sejenis tukang bubur saudaraku. Halusinasi. Nasi halus, bubur ya. Jadi saudaraku, jangan remehkan. Bubur itu bisa bikin orang kaya kalau kerjain betul saudaraku. Saya kalau di Jakarta itu ada satu warung itu, ya ampun saudaraku, tiap kali ke sana harganya naik. Dan jemaatnya banyak sekali. Jemaatnya banyak sekali. Para pendeta berebut jemaat, tapi warung bubur itu saudaraku, pendeta yang bertikai ini semua makan bubur di situ. Karena saya nggak dibayar, saya nggak sebut nama warungnya apa. Ya halusinasi itu saudaraku. Nah kenapa saya bilang seperti itu umat Tuhan? Ketika teman saya, bayangkan kira-kira teman saya yang banyakan itu nakal, saudaraku ya aktif, hyperaktif, yang pengen jadi pembalap berapa orang?
5 lebih. Tapi saya tengarain ada 1 orang, saudaraku. Duduk itu saudaraku, dia selalu membuat bunyi-bunyian seperti saudaraku. Ya kan? Dari 5 ini saudaraku hanya dia dan 2 lain yang suka pakai bunyi-bunyian itu. Apa saja, pagar dia dudukin, kursi dia dudukin, meja dia dudukin, sapi kecil dia dudukin, sapinya meronta dia jatuh lalu duduk. Saudaraku dia Yang 2 lain? Yang 2 lain saudaraku main layangan apa segala macam. Shortcut, singkat cerita. Yang betul-betul jadi pembalap saudaraku cuma 1. Kenapa? Karena ingin saudaraku itu 2 macam. Hanya sekedar ingin atau ingin yang kamu kerjakan supaya keinginanmu tercapai. Kamu yang mana? Karena kalau kamu tidak do your dream, the dream never come true. No. Gak bisa umat Tuhan. So sad sekali. Saya juga pelayanan kepriaan. Rockman Ministry. Kalau saya konseling semua bapak-bapak itu. Pastor Caleb, saya pingin sekali ajak anak saya makan steak. The best steak in town. Saya juga gak akan sebut namanya di Yogyakarta umat Tuhan ya. Karena belum ada perjanjian vendor dengan saya. Saya bilang sama dia, Bapak atau Om sudah punya keinginan itu berapa lama? Ya 12 tahun. Saudaraku, what? Sekalipun belum pernah kamu, yang enggak sih ya, paling banter yang di stik murah itu ya. Buat apa? Ini akan melukai banyak orang umat Tuhan. Kalau engkau kenal saya, tanya anak-anak saya umat Tuhan. Saya enggak sekedar ngomong. Di sini ada Eliezer Agung Nugroho, saya bilang suatu hari Babe akan bawa kalian ke Dufan, dunia fantasi. Ya, mereka bahkan belum mengerti apa itu Dufan. Oh, itu seperti taman, dunia fantasi, habis itu duduk tenang, selalu berfantasi sendiri-sendiri. Mana ada? Enggak, saya bilang itu tempat terhebat di Indonesia di mana ada jet coaster, halilintar yang begitu hebat, ada saudaraku mainan yang luar biasa sekali, yang tidak ada di Sekaten di Yogyakarta kita tercinta ini. Dan tanya, saya bawa mereka. Gampang? Oh enggak. Enggak gampang sekali Tuhan. Tidak. Inilah yang membedakan. Ya. Saudara, kalau engkau lihat newborn, bayi yang baru lahir. Kalau dia sampai ingin ASI dari ibunya, saudara, dia akan nangis tanpa berhenti. Jangan pegang nangisnya, jangan. Karena bayi bisanya apa? Bisanya nangis. Upaya atau manifestasi keinginan seorang bayi diwujudkan bisanya nangis, saudaraku. Kita udah dewasa. Kita bisa doa, bisa berjuang, bisa kerja. Tapi baby ini kalau dia nuntut butuh ASI ibunya, dia akan nangis. Saudara. Sampai akhirnya dia dapat. Hanya dekat kasihmu Bapa, tenang langsungan. Malcolm Meldridge punya foto bagus sekali di tengah kemiskinan saudaraku Kalkuta, India. Di tengah kekacauan saudaraku kriminal di mana-mana. Bayi yang masih minum susu ibunya ini begitu tenang saudaraku. Tidak punya kekhawatiran apapun. Besok kalau sudah lebih besar otak makin rumit, tapi saudaraku ini yang Rasul Petrus mau ajarkan kepada engkau dan saya. Kalau engkau menginginkan Tuhan seperti newborn menginginkan air susu yang murni dan spiritual. You are good. Everything is gonna be alright. Ya. Karena di dalam Tuhan kita akan mendapatkan semua kebutuhan kehidupan kita. Nah, saya meyakini bahwa ide metafora yang dipergunakan Rasul Petrus ini secara cermat, saudaraku, enggak abal-abal. Ini adalah sesuatu yang saya puji umat Tuhan. Karena apa? Karena Petrus itu mirip dengan saya. Ya. Saya kok bisa curiga dia enggak suka sekolah umat Tuhan. Ya, saya bego sekali, saya DO 2 kali coba.
Saya suka kasar, saya suka langsung apa ceroboh ke sana kemari. Ya, tebas telinga orang sama Tuhan. Petrus seperti itu. Jadi kalau jago omongan rumit itu Lukas sama Tuhan. Petrus tidak, tapi makin ikut Tuhan, Petrus hebat sekali. Metafora, analogi, perumpamaan yang dia pakai itu saudaraku spesifik sekali. Seperti bayi, nanti akan saya sampaikan minggu depan sama Tuhan. Ya, karena bayi yang dipakai ini saudaraku itu jenis yang bayi baru lahir, newborn. Bukan bayi yang 2 tahun itu masih bayi saudaraku, 1,5 tahun, 1 tahun 1 bulan. Bukan. Saya percaya bahwa makin kita sayang Tuhan, hikmat Tuhan itu mengubah kita. Berangkat bodoh nggak apa-apa umat Tuhan, berangkat bodoh nggak apa-apa. Ya, tapi kalau engkau ikut Tuhan, sungguh-sungguh minum air susu yang murni, yang rohani yang dari Tuhan. Firman yang baik saudaraku, engkau tidak mungkin, kau pasti bertransformasi umat Tuhan. Maka ide ini Rasul Petrus secara cermat, seperti saya katakan tadi. Bukan sekedar bayi, brevos, bukan umat Tuhan. Tapi arti genta, itu newborn, infant. Ya, betul-betul tidak punya pilihan hidup selain ASI. Baru bisa hidup bagus sama Tuhan. Nah, tempatkanlah metafora ini dalam hidup kita. Seperti bayi yang begitu menginginkan yang terbaik dalam hidupnya. Saudaraku, apa yang terbaik dalam hidupmu? Saya berulang kali dengar kata-kata ini ketika 2 orang, ya, satu pasang suami istri berkelahi, di konseling gak jadi-jadi, gak sembuh-sembuh, gak akur-akur, lalu pasti bilang, ini semua masalahnya uang, Pak Kaleb. Kalau nanti uang kami sudah banyak, kami pasti tidak bermasalah. No. Saya lihat banyak sekali yang diizinkan Tuhan jadi kaya raya, hebat sekali, tajir melintir. Gak tahu melintir berapa kali. Mereka baik gak? Mereka kelahi, makin hebat. Ditambah dengan isu pemisahan harta benda sekarang. Enggak. Ya ini kayak gini nih ya karena saya sakit-sakitan. Besok kalau saya sehat pasti everything is gonna be okay katanya. Yang penting sehat. Setelah sehat saudaraku malah lari sama orang lain. Ini sungguh based on true story. So what is the most important in your life? Seperti bayi yang baru lahir. Saya senang sekali, ya. Saya percaya oleh karena karya Roh Kudus, analogi metafora seperti ini seringkali kita dapatkan dalam firman Tuhan. Kalau engkau baca saudaraku ya 2 Petrus 2 ayat 22. Petrus lagi, saudaraku Petrus ini menakjubkan. Dari orang kasar, saudaraku gak suka berbicara, ya usia itu gak suka berbicara benar. Dia selalu ngomong. Kemarin istri saya khotbah dan saya sangat diberkati sekali. Semua orang diam, dia jawab. Selalu jawab. Kebanyakan jawabannya salah. Saya kadang gemes dengan orang yang ya sudah sering ngomong salah. Kalau ditegur saudaraku salah terus, opo-opo salah. Ora usah ngomong meneh, neng besoknya ngomong lagi. Besok bicara lagi. Harusnya yang diperbaiki kalau suka ngomong adalah gimana ngomong yang benar. Tapi orang-orang ini saya tidak tahu sistematika yang ada di paradigmanya seperti apa. Ya. Jadi dengar pertanyaan atau kisah belum selesai aja sudah ngomong. Tapi hebat sekali. Petrus bisa bertumbuh sampai level ketika beliau menulis firman Tuhan ini. Dia ngomong saudaraku, 2 Petrus 2:22. Seperti babi. Ya. Terus kembali ke kubangan. Seperti anjing. Kembali ke muntahannya. Ini menarik sekali kalau dibahas saudaraku ya. Tapi kalau online seperti ini terbatas sekali saudaraku. Kitab Matius dan Lukas sama-sama pasal 10 saudaraku. Ada yang ayatnya 8, yang satunya ayatnya berapa belas sama Tuhan ya. Berkata bahwa seperti serigala, seperti domba.
Ya, dikatakan di situ bahwa Tuhan mengutus kita seperti domba masuk dalam kawanan serigala. Ini menarik juga. Kata domba itu dikasih kata seperti domba. Tapi serigala tidak pakai seperti. Seperti domba masuk ke kawanan serigala. Sudah lihat. Jadi saudaraku, serigala itu saudaraku harusnya engkau ngerti. Ya, kalau domba itu kita manusia, kita bukan makan rumput kan, walaupun puasa Daniel ya kan. Saudaraku, ada yang mau diajarkan oleh Tuhan. Dan Mazmur itu favorit saya, seperti rusa. Seperti rusa. Saudaraku. Saya akan tutup demikian umat Tuhan. Karena saya ingat sekali adalah penting untuk kita senantiasa mengucap syukur di tahun yang baru. Toh kamu mau menggerundel, mengeluh terus, mau menyalahkan terus, saudaraku, apakah hidup berubah? Tidak. Dari semua seperti ini kita menjadi punya pilihan dalam hidup ini. Ya. Jika saudara ingat, ada satu perikop di mana Tuhan Yesus itu menyelamatkan orang kerasukan setan di Gerasa. Dan setan-setan itu nanti singkat cerita, itu masuk ke dalam 2000 babi umat Tuhan. Di mana babi itu terjun ke danau Galilea dan mati semua. Saya bisa memahami habis itu pasti Tuhan Yesus mau dibunuh, bayangkan 2000 babi umat Tuhan. Kenapa enggak masuk ke 2000 coro, kecoa atau semut saudaraku ya? Akan lebih murah umat Tuhan. Ini mengingatkan saya akan kisah di Keluaran dan Bilangan betapa saudaraku hampir 2 juta orang Israel mati berhamparan di padang gurun. Tuhan mau kasih kita belajar sesuatu umat Tuhan. Kenapa babi? Apakah Tuhan sentimen sama babi? Tidak. Buktinya babi menjadi satu penghiburan terhebat bagi anak Tuhan. Ya kan? Jadi kenapa babi? Saya ngerti, saya nggak boleh lebay. Kenapa nggak gajah? Gajah susah umat Tuhan cari sana. Tapi ada ayam, ada keledai. Keledai juga bego. Kenapa babi? Saudaraku, saya percaya ada banyak kelebihan daripada babi. Namun ada satu yang buruk sekali. Babi itu saudaraku neckless, tidak berleher. Babi tidak berleher umat Tuhan. Jadi kamu mau baik sama dia, kasih makan seperti apapun, saudaraku, dia akan lihat bawah terus umat Tuhan. Dia akan lihat bawah terus. Sulit sekali. Hanya anomali saudaraku untuk dia lihat ke atas umat Tuhan. Ya, orang-orang bule sekarang cari perkara, pelihara babi lucu apa segala macam. Lucu sampai seperti apa sih? Manusia memang unik sekali. Pelihara anjing bisa diajar. Orang Jepang punya peribahasa bagus sekali. Kamu mau tepuk tangan sampai seperti apa? Babimu mau kamu ajar apa coba? Kamu ajar apa? Kenapa saudaraku? Babi susah sekali lihat ke atas. Artinya apa? Babi sulit sekali bersyukur. Seperti rusa. Kenapa pemazmur pilih rusa dari semuanya? Kalau saudara nanti diberkati Tuhan dan berziarah ke Israel, saudaraku, pasti engkau akan dibawa oleh guide ya untuk masuk ke gereja segala bangsa. Itu gereja dengan pohon zaitun yang masih hidup, yang berusia 3000 tahun lebih umat Tuhan. Layak kau kunjungi, kau layak berdoa di sana. Bersujud hadirat Tuhan itu luar biasa sekali umat Tuhan. Saya berdoa engkau dibawa oleh guide yang pintar sejarahnya. Jelaskan sama kamu itu. Ya. Itu di gereja segala bangsa itu di atas ornamen yang paling tinggi saudaraku terdapat suatu gambar rusa yang menengadah ke langit umat Tuhan. Tanda apa? Tanda bersyukur. Bersyukur umat Tuhan. Kalau saudara melihat newborn baby, saudara lihat dia begitu tenang di pelukan mamanya. Asi itu yang diingininya umat Tuhan. Wajahnya bersyukur. Wajahnya begitu teduh umat Tuhan. Saya sungguh berdoa, lepas daripada kita boleh menginginkan apapun, berambisi apapun umat Tuhan. Inginkanlah Tuhan melampaui segalanya. Saya berdoa buat semua anak rohani saya. Semua domba-dombanya Tuhan yang dipercayakan untuk kami gembalakan. Untuk roh yang sayang Tuhan itu.
ada di hati kita. Karena kemana kau inginkan sesuatu, kau akan berjuang ke sana, energimu akan ke sana. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudaraku, saya rindu. Saya baru suka sekali lagu ini. Kau yang bisa walaupun di rumah, bilang, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Tuhan, tahun ini, I love to love you Lord. We love to love you Lord. Kami mengingini Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Sebab Engkau sumber hidup kami. Kami akan berhenti berbual, kami berhenti omong kosong. Banyak orang ingin hidup sehat, banyak orang ingin badannya bagus. Berapa orang yang sungguh melakukannya? Banyak orang ingin masuk surga bersama Bapa. Berapa yang sungguh-sungguh sayang Tuhan? Biarlah Roh Kudus, Engkau adalah pamungkas, senjata pamungkas untuk mengubah hati ini. Yang bengkok Tuhan luruskan, yang keras mohon lembutkan. Berkaryalah, sentuh jamah semua yang sedang bersama-sama ibadah bersama kami, supaya mereka betul-betul diubahkan oleh firman Tuhan yang disampaikan. Haleluya. Hambanya ini berdoa, berharap saudaraku sesuai daripada instruksi ibadah online yang sudah diberikan, bahwa di rumah masing-masing sudah mempersiapkan untuk sebentar lagi kita melakukan perjamuan kudus. Cut. Mari kita semua bangkit berdiri, ya, kasih penghormatan yang tulus untuk juru selamat kita yang hidup. Angkat roti dengan tangan sudah tinggi ke atas. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang sungguh dicintai oleh Bapa di sorga. Percayakah saudara, kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Buka dan angkat perlahan tinggi ke atas cawan saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang sungguh punya nyali untuk mencintai Bapa di sorga. Percayakah saudara, yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya. Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Oh. Mari angkat suaramu, lepaskan pujian, angkat syukurmu.
Bukankah Tuhan baik? Kasih setianya tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan masuk tahun yang baru ini. Hamba juga mengucap syukur Tuhan untuk putra-putrimu yang sudah dengan setia mengembalikan, mengirimkan persembahan persepuluhan mereka. Persembahan syukur dan bahkan dana diakonia dan juga dana misi. Hamba sungguh berdoa dengan rendah hati. Biarlah perjanjian berkat yang sudah Tuhan karuniakan kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, leluhur iman kami, itu pantas kami hidupi, pantas diwariskan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sopan saya ajak semua di rumah, dimanapun berada, angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidup oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak kita dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Amin. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah semua yang kita perjuangkan dalam takut akan nama Tuhan yang suci direstuinya berhasil. Anugerahlah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersamalah Roh Kudus boleh menjadi milik pusaka kami semuanya, kita semuanya, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat Tuhan, berikut ini adalah info seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Ibu Fani. Messianic Community diadakan sesuai dengan keputusan MC leader masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi. Rangkaian ibadah online di gereja ini adalah sebagai berikut.
Perpuluhan dan persembahan bisa Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kami menghimbau seluruh keluarga besar GBI Rock Kria Jogja untuk melakukan doa puasa Daniel selama 21 hari di bulan Januari. Mari bertekun dalam doa dan berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Gria Solo, dan Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Caleb Hover Bintoro pada tanggal 11 Januari, Bapak Alwin Alphonse Arianto Pakpahan pada tanggal 15 Januari, Bapak Daniel Bandang Kusumo Jatmiko pada tanggal 15 Januari. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani, Tuhan Yesus memberkati.